bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Selamat pagi Pak Maksi, bagaimana kabar? Selamat pagi Pak Yohan, kabar baik. Bagus, terima kasih puji Tuhan. Yohan? Kabar baik juga, kabar baik. Bisa saya sebut Pak Maksi, bisa saya ajak ngobrol sedikit? ya Pak Yohan. Jadi begini, kalau saya lihat akhir-akhir ini Pak Maksi itu ekspresinya, raut wajahnya itu lain sekali, tidak seperti biasanya. Kenapa Pak? Saya ada sedikit persoalan Pak Yohan. Ya. Ada persoalan nih? Ya, berkaitan Oh ya, ini dengan pengawas kemarin. Saya di supervisi di kelas, terus pengawas tidak setuju dengan metode yang saya terapkan ketika mengajar di kelas. Seperti itu Pak Yohan, jadi saya terganggu sekali. sebelumnya saya mohon maaf Pak Maksi, sebelumnya saya mohon maaf. Kalau saya boleh tahu itu seperti apa persoalannya sekarang? Yang Bapak Maksi alami sekarang seperti apa? Begini Pak Yohan, ceritanya seperti ini. Kemarin Ya. saya kunjungan pengawas itu, pas jam mengajar di saya, akhirnya kepala sekolah mengarahkan, karena pengawas datang kemarin tujuannya supervisi di kelas. Ya. Kepala sekolah arahkan untuk masuk ke kelasnya saya. Kemarin kan Iya. ada seperti biasa, saya tidak pakai buku teks yang disediakan di sekolah, tetapi Iya. saya pakai mengajar ini pakai rekapan ringkasan materi yang saya ambil dari sumber. Seperti itu. Jadi kepala pengawas ini tidak setuju, katanya kalau mengajar itu harus pakai buku teks. Nah, coba persoalannya sampai di situ saja tidak apa-apa, tapi dilaporkan ke kepala sekolah, dan saya juga ditegur dari kepala sekolah. Tidak marah-marah sih dari kepala sekolah, tapi hanya sampaikan apa yang pengawas sampaikan. Dari kepala sekolah suruh saya untuk perbaikan, seperti itu Yohan. Berarti sejauh ini kepala sekolah sudah tahu. Iya. Dan juga kalau saya tangkap tadi, sejauh ini juga tindakan dari kepala sekolah mungkin tidak terlalu begitu berat ya. Itu yang saya paham. Atau bagaimana? Iya, kalau kepala sekolah sih aman, dia mendukung pola mengajar yang saya terapkan. Tapi saya tidak nyaman sikap di pengawas. Dia Terus kepala sekolah untuk ditindaklanjuti. Tapi makanya saya juga mau curhat dengan teman-teman. Kira-kira pola mengajar yang baik itu untuk penggunaan buku sumber itu yang baik, kita berfokus pada buku teks, atau kita boleh berkaya materi dari sumber-sumber lain untuk sampaikan ke kita. Itu Pak Yohan. Kalau saya boleh tahu, selama ini kira-kira media pembelajaran apa yang sudah Pak Maksi gunakan? Untuk media pembelajaran yang saya pakai itu Pak Yohan, rekapan materinya itu saya gunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran, seperti itu. Terus selain PowerPoint itu, saya kan ada siapkan LKPD untuk siswa, seperti itu. Terus LKPD. Jadi saya pikir metode yang saya pakai ternyata menurut pengawas belum pas itu Pak Yohan. Tapi menurut Bapak itu efektif? Ya, kalau yang saya lihat dari perkembangan yang saya lakukan, saya buat perbandingan ketika pakai buku teks. Kan itu buku teks itu terkesan bahwa anak-anak sudah pintar. Anak-anak sudah belajar materinya dari rumah. Jadi buku teks yang kita pakai itu hanya berupa soal latihan.
bagaimana Iya, bagus. terus Iya. karena kita tidak bisa kondisikan dengan buku teks yang disediakan. Iya. Nah, beda anak-anak di kota dengan di kampung Pak Yohan. Iya, iya. Anak-anak kan belajarnya di sekolah, bukan belajar di rumah terus di sekolah hanya penguatan saja, itu persoalan. Jadi kita harus banyak-banyak sumber untuk menguatkan anak pada saat pembelajaran. Kalau saya boleh tahu, kira-kira mungkin bisa beri sedikit ke saya seperti apa bukti kecil keberhasilan dari media itu? Nah, Sih. kalau pakai buku teks, Pak Yohan, Ya. itu kan istilah pasif. Anak-anak hanya lihat di buku dan kerjakan, dan kalau ada pertanyaan mereka tanyakan. Nah, tidak akan pernah ada pertanyaan kalau mereka hanya pakai buku, jadi mereka kerjakan. Ini tidak ada perkembangan. Kalau pakai media PowerPoint dari rekapan materi yang saya buat, saya gandeng video dan gambar, itu anak-anak antusias, semangat, dan kondisi kelas itu lebih hidup dalam pembelajaran. Bagus. Salut. Saya salut Pak Maksi. Salut. Mungkin ada lagi media lain yang bisa digunakan untuk membuat suasana belajar itu lebih auranya lebih efektif. Mungkin ada lagi media pembelajaran yang bisa digunakan Ya, selama ini. itu kami selain itu biasa tidak monoton saya paparkan materi dalam melalui PowerPoint, tapi saya juga membuat kelompok diskusi, disesuaikan dengan profil pelajar siswa seperti itu. Jadi yang punya kemampuan lebih saya kelompokkan sendiri dengan permintaan hasil diskusinya atau pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka, begitupun dengan yang kelompok-kelompok lain. Bagus ya. Ini saya feeling media pembelajaran yang Bapak Maksi gunakan itu pasti anak-anak tidak bosan di kelas. Pasti semangat. Ya, Bagus. hanya ini memang saya terganggu dengan pengawas di waktu kemarin. Mungkin menurut pengawas, kalau saya boleh tangkap sedikit itu, mungkin menurut pengawas itu belum baik karena Bapak Maksi itu tidak menggunakan buku. Kalau saya tidak salah, tidak menggunakan buku. Kira-kira begitu ya? Tidak buku yang sesuai standar dalam pikirannya dia atau standar administrasi. Kalau saya tidak salah seperti itu. Ini kira-kira kalau menurut Pak Yohan yang saya harus lakukan untuk imbangi permintaan pengawas itu kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya semua yang Pak Maksi lakukan itu sudah bagus sekali. Bagus. Itu mendukung suasana belajar. Mungkin pengawas punya perspektif lain dari aspek administrasi mungkin begitu. Tetapi sebetulnya kan Pak Maksi mungkin memberi materi itu masih sesuai dengan koridor standar kurikulum. Sesuai dengan Nah, saya mau tanya lagi. tuntutan yang ada di silabus kan? Iya. Mungkin. Nah, ini saya mau tanya lagi. Pak Yohan? Sebelum ini Pak Maksi membuat media pembelajaran, kira-kira apa yang dilakukan Pak Maksi selama ini? Mungkin mencari sumber-sumber bacaan di internet atau bagaimana? Yang pertama sebelum saya siapkan pembelajaran dengan materi di dalamnya itu, saya otomatis cek judul materinya itu, terus saya baca, lihat dulu di buku teks itu kira-kira level untuk sesuai dengan kemampuan peserta didik. Saya punya tidak. Dari situ saya coba cari sumber-sumber lain melalui internet dan juga video-video pendukung. Baru saya ramu dalam satu media pembelajaran PowerPoint dari pengantar, kasih lihat gambar atau video terkait dengan topik, ada diskusi kecil, penjelasan, terus saya bagi dalam kelompok dikerjakan. Setelah itu kami
kuesioner berkaitan dengan materi. Setelah itu kami refleksi pembelajaran kami. Iya, Terus saya tanya bagus. kira-kira kalian punya mau minggu depan kita belajar tentang topik ini, kalian punya mau kita belajar seperti apa, mau seperti ini atau kita bagi dalam kelompok diskusi atau bagaimana. Jadi seperti itu yang biasa saya lakukan. Saya salut dengan kerja Pak Maksi selama ini. Mungkin secara Pak Maksi kan sudah inisiatif untuk mencari beberapa referensi selain di buku, di internet. Kemudian Pak Maksi berani ambil langkah tindak lanjut dari materi-materi itu. Saya salut. Itu baru saya puji kerja-kerja Pak Maksi. Saya senang. Kemudian ini yang saya mau tanya juga nih, kalau saya mau gali-gali lagi, kira-kira berapa banyak bacaan-bacaan yang Bapak Maksi simpan di laptop atau yang sudah Bapak Maksi temukan itu dari bacaan-bacaan yang Bapak Maksi dapat? Ya, kalau untuk buku-buku sumber yang saya pakai itu, kebetulan saya mengajar kelas 7, jadi di internet saya browsing semua buku bahasa Inggris dari semua kurikulum yang kelas 7 punya itu saya simpan semua untuk referensi untuk membaca. Terus pembelajaran online, misalnya kan kebetulan mengajar bahasa Inggris toh. Iya. Misalnya dari Oxford, apa linknya Oxford, terus English course itu kan ada itu kuesioner apa latihan berkaitan dengan materi kita punya itu secara online toh. Jadi saya sering bagi anak-anak linknya sesuai dengan materi untuk mengerjakan. Seperti itu kan di situ langsung dengan videonya, langsung dengan cara bacanya, tulisnya dan seterusnya. Dengan harapan anak-anak itu belajarnya tidak monoton dari buku teks, kan mereka juga bosan. Seperti itu. Bagus. Apa yang Bapak Maksi itu bagus. Bagus sekali yang Bapak Maksi buat itu. Jadi begini, kemungkinan kalau saya analisa sepertinya yang Bapak Maksi buat selama ini itu juga buku hanya sifatnya itu dalam bentuk file. Iya, kalau saya tidak salah, kalau saya boleh ambil kesimpulan seperti itu, mungkin Bapak Maksi sudah menggunakan bukunya itu dalam bentuk soft copy, dalam bentuk file. Kalau saya tidak salah seperti itu ya. Bagus yang Bapak Maksi lakukan. Nah, ini menurut Bapak bagaimana cara untuk buku itu bisa kelihatan lebih istimewa di depan anak-anak pada saat kegiatan belajar itu berlangsung? Iya. Kalau yang saya punya target, saya tidak membebankan anak-anak untuk pikul buku dan terbeban dan fotokopian banyak-banyak, harus buka sana kan. Jadi saya kebetulan kami buat dalam grup WA, jadi itu yang saya pakai itu saya buat ke grup semua. Terus misalnya materi besok kami belajar tentang apa, saya himbau mereka buka buku untuk baca halaman materi yang kami akan bahas itu, mereka baca-baca. Jadi kebanyakan buku-bukunya itu dalam bentuk soft copy ke anak-anak juga. Terus link-link untuk latihan kuesioner secara online saya bagikan ke anak-anak, tetapi tentunya sesuai dengan topik yang akan kami pelajari. Seperti itu. Bagus banget. Luar biasa Pak Maksi. Terus kira-kira bagaimana dari bahan-bahan ajar yang Bapak Maksi kumpulkan tadi itu bisa untuk menjadi modul? Kalau dalam bentuk modul sih, karena setiap kali dalam RPP saya punya itu dalam beberapa pertemuan itu sudah lengkap sampai dengan di itu rangkuman materi, media, LKPD, terus sumber belajar, itu sudah jadi satu paket. Iya. Kalau itu kan saya sudah katakan itu modul ajar saya punya dengan sumber-sumber ya. Saya ambil, saya buat
hanya karena tidak dalam bentuk print out tapi dalam bentuk soft copy. Iya. Ya, berarti itu sudah termasuk rencana tindak lanjut Pak Max ya untuk kedepannya. Kalau memang ini saya belum paham apa pengawas kemarin itu dia maunya. Karena kepala sekolah juga penjelasannya tidak sampaikan secara mendetail. Apa kepala sekolah maunya kita mengajar harus pakai saja buku teks di sekolah, tidak paham seperti itu. Betul. Bagus. Itu yang saya belum. Berarti Tapi kalau menurut Pak Yohan apa yang saya lakukan sudah pas atau saya perlu pembenahan atau tindak lanjut seperti apa? kalau saya pikir Pak Max orangnya hebat, kreatif, mampu mengkolaborasi itu beberapa sumber itu menjadi sumber-sumber bacaan yang menarik serta pendekatan penggunaan media pembelajaran itu membangkitkan suasana kelas itu lebih kondusif. Kalau saya pikir yang Pak Maxi buat itu sudah luar biasa sekali, bagus. Ini saya mau tanya lagi Pak Maxi, sekarang ada tidak tindakan dari Bapak keterlibatan teman-teman untuk mendukung? Kalau untuk itu kebetulan kami dalam tim bahasa Inggris, kami dalam tim ada 3 orang. Kami selalu diskusi sebelum itu. Diskusi berbagi tentang cara mengajar, sumber-sumber itu kami kerja dalam tim, kolaborasi dalam tim. Nah untuk antar lintas mata pelajaran kami hanya sharing pengalaman mengajar saja, tidak sama sampai di meeting seperti itu. Terus rencana tindak lanjut yang mungkin Bapak Maxi ingin lakukan ke depannya dari konsep-konsep kecil yang Bapak Maxi sudah buat itu seperti apa? Ya kalau di dalam kelas seperti ini saya tetap pakai pola metode yang saya sudah terapkan selama ini. Hanya mungkin beberapa gambar atau screen materi dari buku teks itu juga saya harus buat di media seperti itu, supaya mungkin pengawas lebih puas kalau ada screenshot dari buku teks itu mungkin. Salut, Memang Pak Maxi hebat. Pengawas juga sudah orang tua kan, jadi mungkin beliau masih pakai pola yang lama, belum tahu betapa dahsyatnya materi secara online itu lebih lengkap dari buku teks mungkin seperti itu. Tapi salut, apa yang Pak Maxi buat itu bagus sekali. Saya dukung, bagus, salut. Tapi saya tetap menghargai Bapak pengawas. Dia sudah laksanakan tugas yang dia mau lakukan. Walaupun awalnya saya tersinggung, tapi setelah sering yang lakukan, saya kembali untuk teruskan mengajar. Tetap menjaga hubungan baik ya. Baik Pak Yohan, saya harus kelas lagi. Terima kasih Pak Maxi sudah mau berbagi, tetap semangat, jangan putus asa, tetap kuat. Selamat siang ya. Ya baik, selamat siang Pak Yohan. Oke. Baik Nah Yohan, apa kabar hari ini? Baik Ibu. Oh ya, maaf ya Nah Yohan, Ibu perhatikan akhir-akhir ini kamu kelihatan murung begitu. Ya mungkin Nah Yohan punya masalah atau bagaimana? Benar Bu, kok Ibu tahu ya? Ya, habis dari roman mukanya Pak Yohan itu menandakan bahwa Nah Yohan itu ada masalah begitu. Nah, Bu, saya tidak seperti biasanya. Memang akhir-akhir ini saya tidak aman di kelas Bu. Kalau les matematika. Ya, kalau Ibu boleh tahu apa sebenarnya masalah yang Nah Yohan alami itu? Kalau yang saya tahu selama ini Bu, saya sepertinya sering diperlakukan tidak adil atau disudutkan. Mungkin karena, setahu saya mungkin karena saya tidak ikut privat matematika Bu. Itu, Bu.
Ibu ingin tahu ya, karena Ibu sempat dengar bahwa Nayohan itu diperlakukan tidak adil. Ya, mungkin ketidakadilan seperti apa yang Nayohan maksud itu? Maksudnya yang saya maksudkan itu begini, saya juga punya hak untuk berbicara di kelas, tapi dibatasi. Kemudian ketika saya mengajukan tangan untuk menanya hal-hal yang tidak mengerti, dibatasi. Dan juga ada beberapa hal-hal kecil lainnya yang menyinggung perasaan saya. Saya malu, Bu, jujur. Saya malu, tidak betah saya di kelas. Kok kalau teman-teman antusias sekali memberi dan merespon jawaban, diberi kesempatan begitu. Oh ya, mungkin salah satu alasan dari guru tersebut sampai di kelas itu kadang walaupun Nayohan itu mengajukan tangan, menyampaikan pendapat, tetapi tidak ada respon dari guru tersebut. Mungkin salah satu kendalanya karena Nayohan itu tidak mengikuti les privat itu. Ya, mungkin Nayohan bisa menyampaikan alasannya apa sampai tidak mengikuti les privat itu. Kan begini, Bu, saya ini sebenarnya punya niat untuk ikut, punya niat. Hanya Bapak dan Mama tidak sanggup untuk biaya mau ongkos privat, hanya sanggup untuk di sekolah saja. Saya tidak punya uang, Bu. Itu alasannya. Makanya saya lebih memutuskan belajar di sekolah saja. Oh ya, baik. Kalau begitu, terus mungkin ada langkah-langkah yang sudah Nayohan lakukan ya, dalam menghadapi masalah tersebut. Kalau selama ini saya cuma mencari perhatian guru dengan belajar lebih giat saja, itu yang saya gunakan. Tetapi sering saja saya temukan kendala-kendala seperti itu. Itu yang saya lakukan selama ini. Tapi mau Padahal mencari Nayohan itu sudah Iya. ya, mungkin juga Ibu kepingin tahu, ya, mungkin apa kekuatan yang Nayohan miliki, ya, sehingga kamu bisa mendapat nilai tinggi walaupun tidak mengikuti les privat tersebut. Ya. Karena setahu Ibu bahwa kamu itu nilainya bagus walaupun tidak mengikuti les privat. Ibu, saya di rumah itu saya belajar mandiri. Kadang juga saya ngajak teman-teman diskusi matematika, cakar tentang perkalian, aljabar, itu. Ini saya lakukan di rumah. Oh ya, baik, mungkin Ibu bisa kasih solusi ya untuk jalan keluarnya. Mungkin Nayohan itu bisa bertemu dengan guru yang bersangkutan, ya, membicarakan berkaitan dengan nilai yang diperoleh oleh Nayohan. Ya, mungkin Nayohan bisa bertanya, kok kenapa nilai saya itu selalu nilai rendah? Ya, padahal saya itu sudah mengerjakan soal itu dengan baik bahkan dengan benar. Ya, mungkin Nayohan bisa seperti itu. Oh begitu ya, Bu? Iya ya. Ya. Memang saya takut, Bu. Kenapa Nayohan harus takut ya? Sesuatu itu harus kita coba dulu ya. Kita coba dulu ya. Mungkin beliau itu tidak marah ya. Ketika Nayohan itu menyampaikan segala perasaan yang dirasakan ya pasti guru tersebut itu merasa senang begitu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Nanti saya coba, saya akan lakukan. Oh ya, baik. Terus rencana selanjutnya ya untuk mengatasi persoalan ini bagaimana Nayohan? Yang pertama, Bu, Ya. Saya coba bangun komunikasi pribadi dengan guru bidang studi, minta pendapatnya, minta penguatan dari teman-teman juga, termasuk dari Ibu juga. Saya tetap minta penguatan terus. Itu bagaimana ke depannya biar saya lebih aman, biar Bapak juga lebih senang melayani saya dalam belajar. Oh ya, baik Nayohan, itu rencana yang sangat bagus. Lalu bagaimana komitmen Nayohan untuk bisa menjalankan rencana tersebut? Ya, mungkin ada komitmen begitu sehingga rencana tersebut bisa tercapai. Kalau komitmen saya cuma satu saja, Bu, dari dulu. Yang pertama saya harus belajar saja, belajar. Kalau kita prestasi di kelas atau di sekolah, itu kita pasti mendapat perhatian dari guru dan guru pasti mendukung. Komitmen saya cuma itu saja, dari belajar. Apakah Nayohan tidak perlu melibatkan pihak-pihak lain, misalnya melibatkan teman dalam belajar itu, bisa lakukan belajar kelompok, ya, atau mencari di internet dan lain sebagainya? Atau mungkin pihak-pihak yang tidak perlu dilibatkan atau bagaimana? Benar, Bu, itu yang saya lupakan. Saya juga ingin curhat dengan Ibu Olin, begitu sering terbuka kepada Ibu Olin. Mungkin Ibu Olin bisa beri jalan yang baik,
teman-teman juga, dan juga sambil saya belajar terus lah. Itu komitmen saya. Ya, baik, nah Yohan, itu rencana yang sangat bagus. Ya, kiranya dengan rencana itu, ya, nah Yohan itu menjadi pribadi yang nyaman, terutama aman dalam belajar tadi. Ya, sehingga tidak merasa terkucil lagi, merasa berkecil hati ketika tidak diperhatikan oleh guru, terutama guru yang bersangkutan tadi. Ya, mungkin seperti itu ya, nah Yohan. Terima kasih Bu atas penguatannya, dan sekarang saya sudah mulai berani hati dan mulai percaya diri. Terima kasih. Oh ya, sama-sama nah Yohan. Ya, sudah. Ibu, Oke, baik, sedikit masukan dari pengamat dari yang dipraktekkan tadi berkaitan dengan kasus itu. Dari coach, pertanyaannya sudah sangat mendetail dan sudah terarah dari menggali persoalan sampai dengan motivasi atau hasil dari tujuan dari diskusi ini. Yang luar biasa, tetap pertahankan, banyak-banyak membaca sumber-sumber lain untuk penerapannya di kelas lebih mantap lagi. Ya, kita lagi. Saya baru habis. Sudah. Ya. Selamat siang Yohan, apa kabar? Kabar baik Pak, selamat siang juga Pak. Ya. Yohan, beberapa hari ini saya lihat macamnya kurang semangat. Atau ada persoalan? Iya Pak, persoalan kecil Pak. Persoalan kecil saja. Kenapa Pak? Ya, mungkin kan saya lihat beberapa hari ini Yohan kelihatan tidak semangat, suka melamun. Apa yang dipikirkan? Tidak seperti Ini Pak, saya ini kan begini Pak. 2 hari lalu, 1 minggu lalu itu Ibu Olin, guru bahasa Inggris itu, dia sarankan saya harus ikut lomba bahasa Inggris. Tapi saya pikir mungkin masih ada pilihan lain teman-teman. Kenapa saya Pak? Gitu. lah, kenapa jadikan itu sebagai beban? Apa itu bukannya bagus? Itu kesempatan kau bisa belajar, bisa tampil, itu kan. Soalnya begini Pak, saya ini kan masih menghargai teman-teman. Ada teman-teman yang lebih pintar di kelas, nilai-nilainya bagus. Kok tiba-tiba Ibu Olin tunjukkan saya bingung kok kenapa seperti ini. Ya, jadi alasannya cuman karena Dia percaya diri. kurang percaya diri, itu saja. Iya, itu yang saya rasa sih. Saya tidak percaya diri. Kenapa? Karena masih ada yang lebih pintar dari saya. Oh, karena masih ada yang pintar ya. Terus waktu Ibu Ulin pilih Yohan sebagai perwakilan, apa pengumumannya? Apa alasan Ibu Ulin pilih Yohan sebagai perwakilan? Saya juga tidak tahu Pak. Mungkin pengaruh dia sering lihat saya dulu posting-posting, ya, pernah posting dengan bule, dengan turis berapa kali dilihat di Facebook saya. Sehingga mungkin alasannya, kayaknya Yohan mungkin bisa. Tapi saya kan rasa minder hal-hal begini. Baru terjadi selama saya sekolah. Apakah berarti selama ini belum pernah ikut lomba debat bahasa Inggris? Belum. Tidak pernah Pak. Tidak pernah. Ini Bapak mau kasih gambaran kalau untuk lomba debat bahasa Inggris itu, memang kalau Ibu Ulin pilih Yohan itu pas, karena memang lomba bahasa Inggris itu intinya adalah kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Terus yang kedua, punya kosakata yang banyak. Gitu. Mungkin keputusan Ibu Ulin memilih Yohan pertimbangan di sini.
saya kan begini Pak, yang saya bingung begini, waktu yang ibu kasih juga terlalu mepet. Masa baru 1 minggu lalu diberitahu untuk ikut lomba, hari yang ke-8 itu kita sudah masuk lomba. Saya di rumah ini tidak ada kamus Pak, HP juga kurang, tidak ada HP, pulsa juga jarang saya beli. Saya bingung kok kenapa tidak yang lain saja ibu Olin suruh nih. Ya kalau Ini pilih Yohan berarti dari sekolah anggap Yohan bisa. Terus kira-kira kemampuan berbahasa Inggrisnya Yohan yang Yohan bandingkan dengan teman-teman lain, kira-kira bagaimana? kalau saya sih saya tidak bisa bandingkan begitu, mungkin guru yang bisa bandingkan. Tapi saya pernah bawa turis Pak, pernah bawa turis 1 kali, ngomong dengan turis di rumah. Itu sempat foto sama di Facebook dulu. Oh mungkin begini ya Pak, mungkin ibu itu lihat pada saat saya bawa turis, mungkin begitu ya kalau saya feeling. Terus ini Yohan, setelah Ibu Olin pilih Yohan untuk jadi peserta, kira-kira yang Yohan persiapkan apa yang sudah Yohan lakukan untuk persiapkan diri untuk ikut lomba? Memang setelah saya berapa kali ajukan penolakan kepada Ibu Olin kan tetap bilang kau itu berpotensi. Sehingga saya juga pelan-pelan belajar dengan ketidakpercayaan diri saya juga ada inisiatif untuk belajar. Kenapa saya buat begitu? Jangan sampai beberapa hari ke depan ini Ibu Olin tidak bisa mencari pengganti saya untuk ikut lomba, tetap diutus saya, mau tidak mau saya tetap siap. Bagus Yohan, yang kamu lakukan itu sudah bagus. Terus kira-kira apa-apa yang kamu pelajari untuk persiapan ke lomba? Ya, yang tadi Yohan bilang disiapkan, itu apa-apa yang disiapkan? Di rumah cuma saya siapkan conversation saja Pak, conversation dan John Eccles. Itu 2 saja. Saya tidak punya banyak conversation dan Eccles. Terus selain agak terbeban dengan tugas yang diberikan, kira-kira ada perasaan lain tidak yang Yohan rasakan karena telah dipercayakan untuk menjadi calon peserta lomba itu? Memang mungkin rasa bangga, rasa ya seperti itu, atau memang rasa bahwa sekolah percayakan sehingga lebih semangat belajar bahasa Inggris mungkin. Kira-kira memang di ada? lain sisi kan begini Pak, di hati kecil saya juga di lain sisi itu saya bangga saya bangga Pak. Saya seumur hidup saya baru kali ini saya dipilih ikut lomba begitu, tapi masih takut, malu-malu. Oke. Takut nanti kalah, Baik tidak Yohan, juara kan malu. ya. Baik Yohan, yang pertama kalau kau sudah bersedia terima tantangan itu dengan agak sedikit rasa bangga karena memang sekolah pilih Yohan itu sudah bagus. Nah terus usahanya untuk conversation juga sudah bagus. Nah Pak sarankan nonton video pidato bahasa Inggris tingkat SMP SMA itu di YouTube banyak untuk bisa Oh iya Pak, dari situ gitu ya. betul. Terus Tapi saya HP Pak. iya nanti Pak bantu download itu video-video, terus Pak kasih dengan laptop untuk Yohan belajar ya. Ya Pak, makasih Pak kalau begitu. Terus kira-kira tidak ada niat untuk mau praktek pidato nanti di depan awal dengan di depan teman-teman dulu, atau ajak Kalau- teman-teman untuk coba-coba yang lain pidato Yohan lihat seperti itu? Kalau Ada selama upaya ini- seperti itu tidak? Selama ini saya memang latih simulasinya di rumah Pak, latih di kamar, habis mandi latih. Oh, di depan Itu saya latih di kamar. Tapi saya tidak tahu maunya ada yang bisa menilai saya punya praktik ini sudah bagus atau tidak. Baik Yohan, kalau yang untuk simulasi nanti selain di rumah, bagaimana kalau nanti Pak dengan Ibu
Ulin luangkan waktu untuk dampingi Yohan. Kita latihan bersama. Nanti Bapak minta Ibu Ulin untuk kasih topiknya ke Yohan dulu. Yohan siap. Terus nanti Yohan pidato, terus Pak dan Ibu Ulin lihat Bapak bersedia bantu kan? Iya, Bapak bersedia bantu karena Yohan ke sana juga wakili kita punya sekolah. Bagus. Jadi setelah ini kira-kira untuk yang mau Yohan persiapkan untuk kita simulasi nanti sampai dengan tampil nanti, kira-kira seperti apa nanti selain latihan conversation? Mungkin Maunya kalau memang tidak keberatan, saya minta bimbingan juga di sekolah, bimbingan, kemudian baca kamus, itu perbanyak kosakata, kemudian bagaimana gerak, bantuan mimik gerak kita pada saat berpidato, itu satu hal itu yang saya mau, Pak. ya kalau yang masalah itu nanti Bapak dengan Ibu Ulin bantu, tapi intinya sekarang Yohan siap di rumah berlatih lebih banyak, terutama cara ucap atau pronunciation itu dengan perbanyak kata-kata, kosakata itu. Betul, Pak. Terus harus percaya diri Yohan, karena sekolah memilih Yohan sebagai kandidat, artinya bahwa sekolah anggap Yohan mampu. Ya, jadi harus percaya diri. Berikutnya lakukan yang terbaik nanti pada saat lomba. Tidak harus juara 1, tapi paling tidak tampil maksimal. Itu Pak, itu yang saya senang, Pak. Ya, bawa nama sekolah. Itu yang saya senangkan, Pak. Yang saya takutkan selama ini kan begini, kalau saya tidak juara maka saya dicibir di sekolah. Itu yang saya takut selama ini. Ternyata tidak harus juara juga. Jadi tidak harus juara, masalah nyindir nanti kami juga jelaskan juga peserta teman-teman yang lain. Kalau Yohan sudah tampil di sana saja sudah luar biasa untuk memimpin sekolah. Ya. Jadi tetap Saya semangat. senang kalau begitu, Pak. Ya, Saya senang kalau begitu, semangat, Pak. siapkan diri nanti Bapak dengan Ibu Ulin luangkan waktu untuk kita berlatih. Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Yohan. Jadi tetap semangat, jangan terbeban, Karena siapkan diri dengan baik. tapi Pak, mohon bantuan untuk saya dampingnya, Pak. Ya Yohan, saya dan Ibu Ulin siap bantu damping. Baik, oke. Begitu saja Yohan ya, nanti siapkan diri. Iya, Pak. dulu, Terima kasih, Nanti Pak. Saya ke Bapak kelas siapkan dulu, Pak. video-videonya. Oke, selamat siang Yohan. Terima kasih. Oke, sip bro. Saya MC. Never be